Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi kita pada mata kuliah evaluasi dan proses hasil belajar dengan materi yang berbeda tentunya, yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini sesuai yang ada di RPS, bahwa kita akan membahas mengenai pengembangan soal HOTS. Atau yang panjang dari HOTS itu adalah Higher Order Thinking Skill, singkat dengan HOTS. Nah, soal HOTS ini mulai berlaku ketika kurikulum 2013 dikembangkan. Nah, tentu dengan diperkenalkannya soal HOTS memiliki maksud dan tujuan tertentu. Nah, yang harus kita pahami dari soal HOTS ini adalah tentu konsep dasarnya. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan soal HOTS, kemudian karakteristiknya seperti apa. Nah, mengapa soal HOTS ini ada ketika diluncurkannya kurikulum 2013. Nah, bagaimana bentuk karakteristik soalnya? Nah, kemudian yang tentu yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang membedakan nanti soal HOTS yang ada pada kurikulum 2013 dengan soal-soal yang lain pada kurikulum yang ada sebelumnya. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Nah, yang pertama tentu kompetensi atau tujuan perkuliahan, atau ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa nantinya setelah membahas perkuliahan mengenai pengembangan soal HOTS ini. Nah, di sini saya sudah membuat tujuan perkuliahannya. Tentu setelah membahas materi ini, saya berharap nanti mahasiswa mampu memahami latar belakang atau arti pentingnya HOTS. Nah, mengapa, kemudian ada apa dengan HOTS, dan serta langkah-langkah penyusunan soal HOTS. Kemudian tentu saya berharap nanti setelah pembahasan ini mahasiswa memiliki karakteristik, memahami karakteristik di soal HOTS, kemudian level berpikir soal HOTS. Nah, di dalam soal HOTS ini tentu kita memakai level berpikir atau yang biasa kita sebut dengan KKO atau kata kerja operasional. Itu yang harus kita pahami, karena penggunaan KKO ini berguna untuk sebagai alat ukur tingkat kemampuan berpikir apa yang kita tuntut dari peserta didik atau siswa. Nah, yang pertama yang harus kita pahami itu adalah sebenarnya apa yang dimaksud dengan soal HOTS. Apa itu HOTS? Nah, di sini saya sudah bikin poin-poin pentingnya adalah bahwa HOTS atau Higher Order Thinking Skill dia merupakan sebuah keterampilan proses berpikir dalam level yang tinggi atau tingkat tinggi. Nah, dia kemudian dalam soal HOTS ini kita menggunakan taksonomi Bloom yang kemudian yang direvisi oleh Anderson. Nah, bahwa dalam soal HOTS ini adapun level yang digunakan, level berpikir adalah C4 sampai C6. Nah, kemudian soal HOTS ini juga merupakan soal yang akan melatih berpikir kritis, kemudian logis, ada reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif. Nah, yang merupakan tuntutan dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemudian poin lainnya adalah dengan soal HOTS ini diharapkan nanti peserta didik mampu mengukur apakah transfer pengetahuan yang diberikan oleh guru sudah tercapai, kemudian kemampuan peserta didik menjadi problem solving atau pemecah masalah, kemudian critical thinking atau berpikir kritis. Nah, selanjutnya dengan soal HOTS ini dia berguna untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, di mana yang dimaksud dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi ini, siswa tidak lagi hanya sekedar mengingat atau remember, memahami atau menerapkan. Nah, nanti kan kita lihat bagaimana bahwa soal HOTS ini tidak lagi hanya sekedar berpikir tingkat tinggi, sekedar mengingat, tetapi soal HOTS ini
dia menuntut anak peserta didik yang tidak lagi hanya sekedar mengingat, tetapi yang dituntut pada HOTS ini adalah yang ini. Pada level ini. Jadi tidak level ini berfikir hanya sekedar mengingat, memahami dan menerapkan, tetapi dia harus pada level kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang mana dimaksud dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu kemampuan anak atau peserta didik berada pada level C5. Berpikir pada level C5, C4, C5 dan C6. Ini yang harus ada pada soal HOTS. Itu dimaksud dengan HOTS. Jadi pada dasarnya soal HOTS ini adalah soal yang harus meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik dari yang awalnya di level rendah di C1, C2, C3, kemudian dinaikkan levelnya menjadi C4, C5 dan C6. Itu yang kita maksud tadi dengan HOTS, soal HOTS. Kemudian mengapa harus ada soal HOTS? Mengapa dengan soal HOTS? Ternyata diluncurkannya atau diperkenalkannya soal HOTS itu dikarenakan adanya evaluasi dari pencapaian prestasi belajar peserta didik di Indonesia pada umumnya. Berdasarkan studi PISA atau International Program for International Student Assessment, dia menunjukkan data bahwa kemampuan membaca, literasi membaca, kemudian matematik, sains, yang dicapai oleh peserta didik itu adalah sangat rendah. Kemudian alasan lainnya adalah mengapa dengan HOTS? Ada sebuah temuan, ternyata ditemukan bahwa umumnya peserta didik Indonesia sangat rendah dalam berbagai aspek seperti memahami informasi yang kompleks, kemudian menganalisis teori serta memecahkan masalahnya dengan menggunakan teori, kemudian pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah serta melakukan investigasi. Berdasarkan persoalan ini, maka diperkenalkanlah soal HOTS untuk meningkatkan literasi membaca, matematik, kemudian meningkatkan literasi sains, kemudian literasi membaca. Maka untuk ini dibutuhkan soal HOTS. Selanjutnya, kemudian ada apa dengan soal HOTS? Pertanyaan lanjutan. Kemudian, dan mengapa harus HOTS? Ini pertanyaan yang menarik. Kemudian, apa alasannya? Alasan pertama adalah perkembangan dunia, perkembangan global. Di mana sekarang kita sudah memasuki era revolusi 4.0. Pada era revolusi 4.0, pendidikan diarahkan untuk pengembangan kompetensi abad ke-21. Yang terdiri ada kompetensi yang dituntut pada abad ke-21 ini adalah ada 3 aspek atau 3 kompetensi. Ada berpikir, kemudian bertindak, dan hidup di dunia. Kita awali misalnya dari kemampuan berpikir. Pada kemampuan atau komponen kompetensi berpikir ada 3 aspek yang harus dipenuhi pada pembelajaran abad 21 ini, pada kompetensi berpikir. Yang pertama, peserta didik harus bisa untuk berpikir kritis. Seperti yang diuraikan di awal, bahwa soal HOTS ini melatih peserta didik untuk berpikir kritis atau critical thinking.
Nah, selanjutnya tidak hanya untuk melatih peserta didik berpikir kritis, soal HOTS ini juga membentuk kompetensi berpikir pada aspek bahwa peserta didik wajib untuk bisa berpikir kreatif. Nah, yang ketiga, peserta didik harus bisa menjadi problem solver atau mampu memecahkan persoalan. Nah, itu yang pada aspek komponen kompetensi berpikir yang dituntut pada pembelajaran abad ke-21 ini di era revolusi 4.0. Nah, yang kedua tadi, selain komponen kompetensi bertindak pada pendidikan global di era 4.0 ini, nah, untuk pemenuhan kompetensi bertindak, maka soal HOTS ini juga melatih peserta didik untuk bisa berkomunikasi. Nah, berkomunikasi dengan baik dengan tim. Nah, kemudian juga melatih peserta didik untuk berkolaborasi, bekerja sama. Kemudian juga melatih peserta didik untuk memiliki literasi data atau membaca data, kemudian melek teknologi atau literasi teknologi. Nah, itulah yang pada abad ke-21, tuntutan pembelajaran pada abad ke-21. Kemudian setelah kompetensi bertindak, nah ada kemudian kompetensi hidup di dunia. Nah, maksudnya adalah pada kompetensi komponen hidup di dunia ini adalah dengan soal HOT melatih peserta didik untuk bisa berinisiatif. Nah, kemudian mengarahkan diri, kemudian ada pemahaman global, kemudian ada tanggung jawab sosial. Nah, jadi itulah tuntutan pembelajaran di era revolusi industri 4.0 ini, di mana untuk peserta didik bisa responsif serta adaptif terhadap perkembangan dunia di era revolusi 4.0, maka salah satu alternatifnya adalah peserta didik diperkenalkan dengan soal HOTS, dilatih dan memecahkan soal dengan tipe soal HOTS. Nah, kemudian mengapa harus HOTS? Nah, tentunya dunia pendidikan itu tidak bisa hanya berskala nasional. Skopnya harus luas. Seperti yang sudah kita pahami bahwa salah satu aspek yang mempengaruhi pengembangan kurikulum itu adalah perkembangan pendidikan pada tingkat internasional, pendidikan secara global. Nah, di mana pada soal HOTS ini harus dirancang standar isi yang sesuai dengan kebutuhan internasional. Nah, sehingga nanti dengan standar isi sesuai kebutuhan standar internasional, maka peserta didik akan lebih adaptif terhadap perkembangan dunia. Nah, kemudian tentu perkembangan internasional itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dengan tujuan untuk agar mereka mampu berpikir kritis, analitis sesuai dengan standar internasional. Nah, kemudian alasannya adalah kompetensi abad ke-21. Nah, kompetensi abad ke-21 ini membutuhkan sebuah kompetensi atau kemampuan yang ada dalam diri peserta didik, yaitu adalah 4C. Nah, dan maksud dengan 4C itu adalah critical thinking, nah, kemudian kreativitas, kolaborasi, serta berkomunikasi. Nah, ini yang dimaksud dengan kompetensi 4C. Sehingga harus peserta didik dilatih atau dibiasakan untuk mengerjakan soal HOTS. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Nah, selanjutnya bagaimana kedudukan soal HOTS dalam proses pembelajaran? Nah, ada 3 kedudukan soal HOTS dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama adalah soal HOTS itu adalah dia sebagai transfer of knowledge atau transfer pengetahuan. Nah, yang kedua, soal HOTS itu dia sebagai critical creative thinking atau berpikir kreatif serta
kritis, maka itulah kedudukan soal HOTS. Nah, yang ketiga, dia adalah HOTS sebagai problem solving. Soal HOTS kedudukannya sebagai melatih peserta didik untuk bisa memecahkan suatu persoalan. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan level berpikir tadi, berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, jadi jika pada soal-soal yang di kurikulum sebelumnya barangkali level berpikirnya pada kemampuan tingkat rendah, lower order, pengetahuan, memahami, mengaplikasikan. Ini adalah level yang rendah. Nah, ini. Nah, level ini adalah level rendah. 3 ini. Nah, soal HOTS itu harus berada pada level ini. Nah, harus pada level ini. Naik dia. Nah, ini yang kita sebut tadi, yang soal HOTS, kemampuan berpikirnya harus pada level C4, 5, dan 6. Nah, berada pada level ini. Tidak lagi, seolah tidak lagi pada level ini, tetapi berada pada level high here, level tinggi. Nah, dengan menggunakan soal HOTS, nah ketika kita ingin membuat soal HOTS, maka yang menjadi pedoman kita adalah kita harus memahami level berpikir. Nah, level berpikir Bloom maupun Anderson. Tetapi yang dipakai pada soal HOTS itu adalah yang Anderson. Nah, revisi. Nah, pada kemampuan ini adalah kemampuan kognitif. Pada kemampuan kognitif ini ada 6 level. Nah, kalau Bloom level paling tinggi itu adalah Bloom C1, maksudnya di sini. Pengetahuan itu berada pada level 1, pemahaman level 2, kemudian aplikasi level 3, analisis C4, sintesis C5, dan evaluasi C6. Nah, kalau Bloom level tertingginya hanya pada sampai evaluasi, maka pada Anderson itu tidak lagi sekedar peserta didik hanya mampu mengevaluasi, tetapi dinaikkan levelnya. Peserta didik harus bisa mencipta. Nah, jadi dia tidak lagi sekedar evaluasi, tapi dinaikkan levelnya menjadi mencipta. Nah, jika pada pada Bloom evaluasi di Anderson, jika Bloom evaluasi berada pada level 1, pada level 6 tertinggi, maka di revisi yang dilakukan oleh Anderson, maka evaluasi itu berada pada level C5. Nah, ini terlihat perbedaannya bagaimana proses berpikir itu dinaikkan levelnya, sehingga ini pakai pedoman dalam menggunakan soal HOTS. Nah, ini sebagai contohnya. Nah, misalnya ada 3 level. Nah, ada 3 level dalam proses kemampuan berpikir. Nah, level 1 itu ada lodge. Nah, ini lower, yang paling rendah. Nah, ini pada level 1. Ada medium, yang menengah, mods. Nah, ini level 2. Nah, kemudian yang level tertinggi itu adalah HOTS, high here. Nah, 3 level ini. Nah, ini yang kita pakai. Ini KKO inilah yang nanti akan kita gunakan pada pengembangan soal HOTS nantinya. Nah, level kognitif. Nah, tadi kita sudah lihat pada slide ini, setiap level pada proses berpikir diperkenalkan Anderson dan Cratchlow. Nah, di sini kita kelompokkan lagi. Ini adalah misalnya pada level 1. Ya, pada level 1 KKO yang dipakai itu adalah mengingat. Nah, ini adalah soal yang paling rendah levelnya dalam mengukur kemampuan berpikir peserta didik. Kemudian ini adalah mengaplikasikan level 2 yang medium tadi. Kemudian ini adalah level 3 yang
high hair tadi yang hot tadi. Nah, ini kita lihat bagaimana contoh soal dari hot. Nah, ini dah contoh soal. Contoh soal hot. Nah, ini maksud dengan level berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi dalam soal hot ini kalau kita amati, dia harus memiliki stimulus. Nah, terlebih harus ada stimulus. Jadi dalam membuat soal hot, kita tidak serta-merta harus to the point bertanya langsung, tapi harus membuat stimulus. Nah, stimulus inilah yang akan melatih peserta didik untuk berpikir, menganalisis. Nah, misalnya kita contohkan, ini ada contoh misalnya bagaimana perbedaan antara imperialisme kuno dan imperialisme modern. Ini adalah kunci jawaban. Nah, ini contohnya. Nah, penjelasannya adalah, soal di atas ini termasuk level 1. Nah, level rendah. Nah, ini adalah level 1, adalah level rendah. Mengapa rendah? Karena peserta didik hanya dituntut untuk membedakan konsep imperialisme kuno dan modern. Nah, perbedaan. Nah, jadi tidak ada stimulus yang maksimal di sini yang mampu merangsang peserta didik untuk berpikir. Dia memiliki stimulus tapi tidak mampu untuk melatih peserta didik lebih mendalam untuk membahas soalnya, berpikirnya. Nah, ini contoh yang medium, level 2. Nah, soal di atas termasuk level 2 karena ada pada level menentukan. Nah, bagaimana dengan soal hot? Nah, pada soal hot bisa kita lihat di sini. Nah, di level 3 penalaran. Nah, ini contoh soal hot di mana dia ada di sini stimulus yang mengajak peserta didik untuk berpikir, membaca, literasi membaca tadi. Nah, kemudian dianalisisnya, kemudian dicarilah jawabannya berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap soal yang sudah dibuat. Nah, penjelasannya adalah, soal di atas termasuk level 3 karena di sini membutuhkan penalaran. Nah, membaca ini membutuhkan penalaran dan analisis peserta didik untuk menjawab soal. Nah, sehingga kemudian untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan. Ini adalah contoh soal dari HOTS tersebut. Nah, bagaimana dengan karakteristik soal HOTS? Nah, ada tiga karakteristik dari soal HOTS. Yang pertama, soal HOTS ini adalah dia harus bisa mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, jadi kata kuncinya adalah soal HOTS ini harus mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemudian soal HOTS ini harus berbasis pada persoalan yang kontekstual dan menarik. Nah, maksudnya adalah soal HOTS ini harus kontekstual, di mana soalnya harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di peserta didik. Nah, kemudian tidak rutin dan mengusung kebaruan. Maksudnya adalah soal ini ketika diujikan pada peserta tes yang sama, maka itu tidak lagi HOTS. Jadi harus ada kebaharuannya. Kalau dengan soal yang sama pada peserta didik yang sama, maka yang kedua, tes yang kedua ini dia akan menjadi sekedar hafalan. Nah, padahal pada soal HOTS ini menghindari peserta didik dari menghafal. Nah, ini adalah karakteristik dari soal HOTS. Nah, langkah penyusunan. Nah, kita masuk pada langkah penyusunan soal HOTS. Yang harus dipahami dalam penyusunan soal HOTS ada 5 langkah yang harus kita lakukan dalam penyusunan soal HOTS, harus dipahami. Nah, yang pertama ada analisis KD, kemudian menyusun kisi-kisi soal, merumuskan stimulus,
menulis butir pertanyaan, serta membuat pedoman skor. Nah, kita kupas satu persatu. Nah, misalnya untuk analisis KD. Nah, pada analisis KD ini yang harus dilakukan pertama adalah tidak semua KD dapat dibuatkan model soal HOTS. Nah, jadi tidak semua KD. Nah, harus dicermati. Nah, pilihlah kemudian KD yang dirasa mampu memuat KKO yang harus berada pada ranah C4, C5 atau C6. Karena tadi yang saya sampaikan tadi, soal HOTS ini dia berada pada level C4, C5 dan C6. Maka carilah KD di mana dia relevan nanti untuk dalam pengimbangan soal HOTS. Kemudian langkah yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soal. Nah, menyusun kisi-kisi soal ini adalah sangat penting karena dengan penyusunan kisi-kisi soal akan menjadi pedoman oleh guru untuk menyusun soal agar soal yang dibuat itu tidak lari dari KD yang sudah diajarkan atau KD yang sudah kita tentukan tadi, di mana KD yang harus cocok dengan karakteristik soal HOTS. Nah, menyusun KD. Nah, apa yang kita lakukan dalam penyusunan KD? Nah, yang harus kita lakukan pertama adalah menentukan kemampuan minimal tuntutan KD. Nah, jadi pada penentuan tuntutan kemampuan minimal KD pada KD ini, kita harus memperhatikan kata kerja operasional pada KD. Nah, dia berada pada level berapa? Nah, kemudian kita juga harus bisa memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji, kemudian merumuskan indikator soal. Selanjutnya adalah pada kisi-kisi juga kita harus menentukan level kognitif. Nah, langkah yang ketiga merumuskan stimulus. Nah, stimulus inilah nantinya yang akan mengajak peserta didik untuk berpikir menganalisis soal. Jadi pada soal itu harus dibuat stimulus, tidak to the point. Nah, yang harus dipertimbangkan ketika membuat stimulus itu adalah, nah, pilihlah beberapa informasi. Nah, dia dapat berupa gambar, grafik, tabel atau wacana. Nah, kemudian pada stimulus hendaknya harus mampu menuntut kemampuan berpikir peserta didik, bisa dia menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis dan menyimpulkan. Nah, itu adalah pada aspek merumuskan stimulus. Nah, langkah yang selanjutnya, langkah yang keempat, nah, harus menyusun butir soal. Nah, menyusun butir soal harus disesuaikan dengan karakteristik soal HOTS. Nah, jadi kita kembali pada slide yang tentang karakteristik soal HOTS ini. Dalam penyusunan butir soal harus sesuai dengan karakteristik soal HOTS. Nah, bagaimana karakteristik soal HOTS? Nah, ini karakteristiknya. Harus mampu mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian soalnya harus kontekstual, kemudian tidak rutin dan mengusung kebaruan. Nah, kemudian membuat rubrik atau pedoman penskoran. Nah, setiap butir soal HOTS yang ditulis harus dilengkapi dengan pedoman atau penskoran kunci jawaban. Ya. Nah, barangkali itu saja pembahasan kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat. Nah, silahkan nanti Anda mencari referensi lain untuk menambah wawasan. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.